Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syahlevian. Saya adalah PM atau Project Manager dari kelompok satu mata kuliah proyek tingkat. Di sini saya dan teman saya, teman-teman atau anggota-anggota saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas-tugas proyek tingkat selama satu semester ini. Di sini saya bersama teman-teman saya ada Raka, ada Azwa, ada April, sama juga ada Emil. Di sini kami akan mempresentasikan semuanya. Lanjut ke topik. Di sini topiknya apa saja? Topik yang akan kami angkat adalah penyampaian hasil dari pekerjaan yang kami lakukan selama proyek ini berlangsung. Dari pembuatan SRS, HLD, activity, CD, terus DFD, kelas IRD, skema relasi, tabel-tabel, sequence, dan lain-lain sebagainya. Before elicitation, jadi sebelum elicitasi kami akan melakukan pembagian job desk. Saya sebagai project manager, Raka Fatih Atala sebagai desainer, UI designer, terus Azwa sebagai SQA, Software Quality Assurance, terus ada Apel sebagai sistem analis dan Emil sebagai sistem designer. Setelah itu, kami juga di sini mengidentifikasi stakeholder utama untuk memahami alur prosesnya secara umum, serta menentukan ruang lingkup sistem yang akan dibangun. Uh, Setelah itu, koordinasi tim juga diperlukan untuk menjelaskan pemahaman terkait tujuan sistem dan menyiapkan format wawancara dan kuesioner serta pertanyaan wawancara agar proses elisitasi berjalan dengan efektif. Elisitasi untuk menggali permasalahan dan kebutuhan pada apotek Lantama, kami menyebarkan kuesioner ke beberapa pegawai untuk men, meng- menggain atau menggali kebutuhan sistem yang diperlukan. Dari hasil kami memperoleh bahwa pencatatan informasi tentang pencatatan stok, pemesanan, penjualan itu masih dilakukan secara manual dan mayoritas responden itu kadang-kadang ada yang lupa mencatat, terlewat, dan human error lainnya. Dan juga responden juga menginginkan integrasi supplier agar tidak usah susah-susah dalam memesan memesan obat dan juga pencatatan otomatis transaksi gitu. Terus cara kedua kami juga melakukan wawancara yang dilakukan langsung kepada pegawai yang dilakukan secara online menggunakan Zoom Meet. Dari hasil wawancara kami memahami alur operasional harian apotek dari mulai penerimaan obat, pengecekan stok, hingga sampai pencatatan stok masih menggunakan metode manual. Pokoknya dari semua hasil ini tercatat kalau semua proses itu masih dilakukan secara manual, tidak ada yang otomatis gitu loh. Modernisasinya tidak ada dan masih banyak human error yang terjadi dalam uh, pencatatan obat ini, inventaris obatnya. Lanjut ke selanjutnya, ada daftar pertanyaan wawancara. Di sini ada ada list pertanyaan wawancara dari bagaimana operasional apotek berjalan sehari-hari, terus jumlah stafnya ada berapa, bagaimana cara mencatat stok obat ini kayak gimana, dan pertanyaan lain yang selaras dengan tujuan kami untuk membantu apotek Lantama ini. Dan ini hasilnya sudah ada dari operasional, jumlah inventaris, metode pencatatan, kendala-kendala yang terjadi, masalah-masalah umum, penanganan masalahnya, frekuensinya, sistem digital kayaknya gimana,
terus tingkat ketidaksesuaian, harapan dari apotek, dan status implementasinya. Ini adalah hasil wawancara yang kami dapatkan dari wawancaranya untuk mendapatkan FR dan NFR yang sesuai. Berikut adalah pertanyaan kuesioner yang akan dijelaskan oleh Mas Emil. Silakan Mas Emil. Oke, baik. Terima kasih Mas Ibnu. Untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan kuesioner. Yang pertama ada metode apa sih yang saat ini kita gunakan untuk mencatat stok obat? Seberapa akurat menurut Anda mencatat stok obat ini saat ini? Seberapa sering terjadi kesalahan dalam pencatatan stok obat? Bagaimana proses pemesanan obat dilakukan? Dan apa penyebab utama kesalahan tersebut? Misalnya seperti human error, sistem yang tidak real time, atau catatan ganda. Ya, baik. Next. Dan untuk selanjutnya di sini ada hasil kuesionernya. Dari hasil kuesioner ini kami mendapatkan hal atau poin penting yang harus kami analisis untuk mendapatkan FR dan NFR yang sesuai dengan hasil kuesioner. Yang pertama, metode pencatatan masih manual, seperti stok obat dicatat menggunakan buku atau kartu stok secara tulis tangan. Kesalahan pencatatan sering terjadi seperti mayoritas responden yang sering lupa mencatat barang masuk maupun keluar, yang menyebabkan data stok tidak akurat. Untuk selanjutnya pemesanan obat dilakukan secara manual, seperti responden tuh melakukan pemesanan melalui telepon, email, maupun WhatsApp ke supplier PBF. Ya, selanjutnya. Dan hasil kuesioner lainnya. Oh iya, dan lainnya. Di sini selanjutnya di sini ada FR-nya. Pada FR ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari proses elicitation melalui wawancara dan kuesioner telah disusun beberapa kebutuhan fungsional requirement yang akan menjadi dasar pengembangan sistem inventaris apotek. Kebutuhan ini mengembangkan fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat mendukung operasional apotek secara efisien dan sesuai dengan ekspektasi stakeholder. Pada FR pertama, yaitu sistem harus memungkinkan pencatatan stok obat secara digital, menggantikan kartu stok manual untuk efisiensi dan akurasi pengelolaan inventaris, agar pencatatan stok obat tidak salah lagi. Untuk FR yang kedua ada untuk FR kedua, sistem harus mencatat obat masuk dan keluar secara otomatis, seperti integrasi dengan transaksi, penjualan, dan pembelian untuk pemboran stok real time. Pada FR3, sistem harus memberikan notifikasi stok rendah, memberi peringatan saat jumlah stok obat mencapai batas minimum agar segera dipesan, dan lain sebagainya. Lanjut ke Dan FR is NFR. successful. Lanjut ke NFR, selain fitur-fitur utama seperti FR yang tadi, sistem juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional requirement yang berkaitan dengan kualitas sistem secara keseluruhan. Kebutuhan ini juga memastikan sistem dapat berjalan dengan lancar dan aman, cepat, mudah digunakan, dan siap untuk dikembangkan di masa depan. Baik, di NFR yang pertama, sistem harus mampu menangani minimal 500 transaksi stok obat per hari, menjamin performa tetap stabil tanpa lag saat volume transaksi tinggi. Untuk NFR kedua, sistem harus memiliki uptime minimal 99,9%, memastikan sistem harus selalu tersedia selama jam operasional apotek. Pada NFR yang ketiga, data harus terenkripsi menggunakan AES-256, menjaga keamanan data stok dan transaksi dari akses tidak sah, dan lain NFR sebagainya. Oke, terima kasih Mas Emil. Sekarang kita lanjut ke bagian UCD. Ini adalah UCD-nya. UCD akan diterangkan oleh Mas Raka. Silakan Mas Raka. Oke, jadi untuk UCD ini ada 5 aktor, yaitu pertama itu ada apoteker, kemudian ada owner, ada kasir, ada petugas gudang, dan juga supplier. Dan contoh untuk use case yang ada di diagram ini adalah yang pertama itu ada menerima resep obat dari pasien, mengecek kualitas obat,
kemudian mengelola data supplier, memverifikasi resep dokter, dan lain-lainnya. Dan ini adalah activity diagramnya, silakan. Oke, jadi ini ada activity diagram yang dibuat sesuai dengan jumlah dari use case diagram. Yang pertama ada activity diagram untuk mengecek kualitas, kemudian menerima resep obat, kemudian next ada untuk manajemen obat, mengecek ketersediaan obat, mengelola data supplier, kemudian diagram untuk supplier menanggapi pesanan apotek, kemudian menerima laporan dari petugas gudang dan apoteker, kemudian mengelola barang kiriman dari supplier, kemudian membuat laporan stok obat, menyetujui pemesanan obat, kemudian juga ada memverifikasi resep dari dokter dan juga melayani pasien. Dan juga ada untuk membuat laporan transaksi obat yang dimana dilakukan oleh kasir. Kemudian juga ada manajemen pembelian obat. Oke. Masuk ke arsitektur sistem. Jadi sistem inventaris apotek pertama ini menerapkan pendekatan layer arsitektur, di mana menyusun komponen sistem ke dalam beberapa lapisan yang hierarkis, yang terorganisasi secara logis. Yang dimana setiap lapisan ini memiliki tanggung jawab spesifik dan berinteraksi hanya dengan lapisan di atas atau di bawahnya. Kemudian untuk si layer arsitektur ini memiliki beberapa lapisan, yaitu yang lapisan pertama adalah presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas interaksi langsung dengan pengguna. Jadi fokus utamanya itu adalah penyajian data, tampilan antarmuka, dan pengumpulan input dari pengguna. Kemudian untuk layer kedua ada application layer atau business logic layer, yang dimana berfungsi sebagai pusat logika bisnis aplikasi. Lapisan ini mengelola proses-proses inti dari seperti manajemen stok obat, pemrosesan transaksi, autentikasi pengguna, serta komunikasi dengan layanan eksternal. Dan yang dimana layer ini juga berperan penting dalam penerapan keamanan sistem. Kemudian yang ketiga ada persistence layer atau data access layer, yang dimana layer ini merupakan lapisan yang jadi jembatan antara logika bisnis dan juga penyimpanan data. Lapisan ini mengelola seluruh interaksi dengan database seperti query, transaksi, dan juga mapping data dari dan ke bentuk yang dapat diproses oleh aplikasi. Dan yang terakhir ada database layer, yang dimana merupakan tempat penyimpanan data permanen yang terstruktur dan aman. Kemudian untuk si layer arsitektur ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu adalah fleksibilitas dan skalabilitas. Yang kedua ada keamanan dan pemisahan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada kinerja dan keandalan yang tinggi. Oke, masuk ke front end. Jadi untuk front end di sistem yang ingin dikembangkan itu menggunakan React.js. Ini sebuah framework modern berbasis JavaScript yang dirancang untuk membangun antarmuka pengguna yang cepat, modular, dan interaktif. React.js ini dipilih karena kemampuannya yang sangat fleksibel dalam membangun antarmuka yang dinamis serta mudah dikelola dalam proyek jangka panjang. Kemudian untuk keunggulan utama dari penggunaan si React.js ini dalam konteks sistem, yang pertama itu dia ini kompatibel dengan berbagai perangkat, kemudian dia ini mudah dipelihara dan dikembangkan, kemudian dia responsif dan juga interaktif, dan yang terakhir adalah dukungan integrasi visualisasi data. Yang terakhir, backend. Lapisan backend dalam sistem ini dibangun menggunakan Node.js yang dikombinasikan dengan framework Express.js, sebuah pilihan umum untuk pengembangan aplikasi berbasis REST API. Node.js ini dikenal dengan performanya yang tinggi dan juga skalabilitasnya. Kemudian Express.js sebagai kerangka kerja ringan dan minimalis untuk si Node.js memberikan struktur dan kemudahan pengelolaan routing, middleware, serta koneksi ke database yang semuanya dibutuhkan untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan
fungsional sistem inventaris ini. Untuk keunggulannya sendiri meliputi yang pertama ada non-blocking input-output dan juga event-driven architecture. Memungkinkan sistem menangani hingga 500 transaksi harian tanpa lag, di mana ini sesuai dengan NFR pertama. Kemudian ekosistem luas dan integrasi mudah dengan berbagai library seperti untuk enkripsi dan pengirim notifikasi via WhatsApp API. Kemudian mudah di-deploy di berbagai macam platform seperti Heroku, Vercel, atau VPS. Kemudian mendukung pengembangan RESTful API untuk komunikasi antar entitas sistem dan integrasi eksternal seperti supplier farmasi. Oke, untuk bagian database akan dijelaskan oleh Mas Azwa. Silakan Mas Azwa. Oke, jadi di sini untuk bagian database, saya akan bacakan PPT dari kelompok ini, yaitu pertama, database itu untuk mendukung kebutuhan penyimpanan, pengelolaan, dan integrasi data secara akurat dan konsisten. Jadi sistem inventaris Apotek Alam Tama akan mengadopsi MySQL sebagai sistem manajemen basis data yang utama. Lalu sebagai sistem basis data yang telah teruji secara luas di lingkungan enterprise maupun skala menengah. MySQL menyediakan fondasi yang stabil, aman, dan fleksibel untuk menyimpan berbagai informasi yang penting, seperti data obat, transaksi penjualan, stok keluar atau masuk, pengguna dengan peran berbeda, hingga histori aktivitas dalam bentuk log. Selanjutnya ada mendukung transaksi data yang konsisten dan integritas tinggi, lalu relasional sehingga cocok untuk struktur data yang kompleks dan terhubung. Lalu banyak didukung oleh hosting lokal maupun cloud dengan biaya terjangkau sesuai batasan anggaran proyek. Boleh next. Oke, jadi untuk perancangan DFD di sini tuh ini adalah konteks diagramnya. Jadi di sini secara singkatnya aja, ini sistem ini jadi jembatan komunikasi antara semua stakeholder di apotek, dari supplier, apoteker, petugas gudang, owner, sampai kasir. Jadi masing-masing punya jalur datanya sendiri yang arah ke sistem, tergantung fungsinya. Misal, apoteker bakal ngatur stok dan dapat notif kalau stok menipis. Terus kasir nginput transaksi dan kasih struk. Gudang terima obat dari supplier dan lain-lain. Boleh next. Oke, jadi untuk yang kedua ini itu DFD level 1. Jadi secara singkatnya itu di sini diagram ini tuh ngejelasin detail modul internal sistem produk. Jadi di sini tuh ada 4 modul utama. Jadi manajemen stok, pembelian, transaksi, dan laporan. Masing-masing modul punya peran spesifik dan terhubung lewat alur data. Jadi atur eksternal seperti apoteker, gudang, supplier, kasir, dan owner itu berinteraksi dengan sistem lewat modul-modul itu. Boleh next. Oke, jadi yang ini tuh secara singkat, DFD level jadi 2. tuh ini kenapa? DFD level 2. Oke, jadi ini DFD level 2. Jadi di sini itu ini tuh semua perubahan dari apoteker dan petugas gudang masuk lewat proses. Jadi proses akan melakukan manipulasi data. Nanti hasilnya disimpan ke data obat dan dicatat di log aktivitas. Oke, boleh next. Ini DFD level 2 yang selanjutnya itu ini tuh Proses 2. nge-breakdown proses pengadaan obat mulai dari verifikasi supplier, pemesanan, sampai penerimaan barang. Jadi apotek dan owner jadi kunci di sini tuh. Oke, boleh next. Oke, yang ini nunjukin alur utama. Untuk transaksi. Ya, jadi ini alur utama untuk transaksi dari kasir ya. Iya, betul. Dari kasir, jadi mulai dari request sampai stok itu diupdate dan penjualan disimpan. Oke, boleh next. Oke, untuk yang ini
Di sini ngegambarin alur laporan sistem. Jadi semua update stok dan transaksi dikumpulin, diolah, dan dianalisis buat deteksi penyimpangan. Oke, boleh next. Ini yang owner. Itu tadi lupa dimasukin 5.1-nya di DFD level 1. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, boleh. Ini berarti untuk yang bagian ini, di sini tuh di proses ini owner bisa ngecek dan ngelola data karyawan secara langsung. Ya, betul. Oke, boleh next. Ini untuk ERD-nya. Oke, untuk ERD di sini secara singkatnya aja. Di sini tuh karena untuk waktu juga terbatas, jadi di sini sistem ini di sini ngeliputin seluruh aspek pengelolaan apotek dari input data user, transaksi penjualan, pemesanan ke supplier, sampai log aktivitas gitu. Oke, untuk skema relasi untuk terakhir dari bagian saya di sini eh, udah untuk penjabaran saja seperti normalisasi di sini sudah dalam bentuk 3NF. Terus foreign key relasinya sudah jelas. Pokoknya untuk breakdown-nya sudah jelas deh kalau di skema relasi ini. Boleh dilihat dari tabelnya sendiri. Ini adalah struktur tabelnya dari tabel awal sampai ke tabel akhir. Ini struktur tabelnya. Oke, lanjut untuk Mas April untuk sequence diagramnya dijelaskan secara singkat saja. Silakan Mas April. Oke, saya akan menjelaskan di bagian sequence diagramnya. Jadi di sini ada 7 objek, yaitu kasir, patient, system, dokter database, patient database, mobile device, dan receipt printer. Nah, objek-objek ini adalah calon entity dari kelas diagram gitu. Ya, begitu. Ini untuk rangkaian dari sequence diagramnya, ada yang dari farmasi, ada untuk pasien, ini prescription-nya, terus ada supplier, dan masih banyak lagi untuk sequence diagramnya. Lanjut ke kelas diagram, Mas April. Eh, Baik, di sini ada kelas diagram. Di sini ada 10 entitas, yaitu ada status pemesanan, role, pemesanan obat, user, log aktivitas, detail pemesanan, obat, transaksi penjualan, supplier, kategori obat, dan detail penjualan. Lanjut. Ini adalah perancangan antarmukanya dari antarmuka login page. Ini dalam bentuk low fidelity aja sih, dalam bentuk sketsa saja. Ini perancangan antarmukanya kayak seperti ini. Dari inventory, notification, transaction, add medicine, add category, inventory-nya kayak gimana, medicine list, dan masih banyak lainnya. Dan ini ada reportnya untuk dibaca oleh ownernya dari stat penjualannya, dan masih banyak lagi. Report stock. Nah, silakan untuk Mas Apil ngejelasin skema pengujiannya. Baik, kita masuk ke skema pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur dalam sistem inventaris apotek telah berjalan sesuai kebutuhan pengguna, serta memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing, di mana pengujian dilakukan berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program. Penggunaan metode black box testing dipilih karena alasan berikut. Sesuai dengan perspektif pengguna, cocok
untuk pengujian fungsionalitas tidak membutuhkan pemahaman kode pemrograman, validasi setiap fitur utama sesuai dengan yang ada pada use case diagram, verifikasi alur kerja pengguna seperti apoteker, petugas gudang, owner, kasir, dan supplier. Selanjutnya, identifikasi bug atau kesalahan sistem dalam menerima input. Selanjutnya, Ini adalah jenis pengujiannya dari pengujian fungsional dan juga pengujian non fungsionalnya seperti itu. Ada performance, security, usability, compatibility testing, reliability, availability testing, backup recovery, dan masih banyak lagi untuk pengujian fungsionalnya. Validasi input, uji alur, pengujian batas, boundary testing, seperti pengujian stok minimal, harga maksimal, uji alur penggunaan masing-masing aktor, apoteker, dan lain-lain. Dan ini adalah jenis pengujiannya. Dan ini ada prosedur pengujiannya. Jadi pengujiannya ini prosedur pengujian berdasarkan alur pengujian, penggunaan dan fitur pengguna. Setiap pengguna dilakukan dengan cara memberikan input tertentu. Pengujian dilakukan terhadap seluruh aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu apoteker, petugas gudang, owner, kasir, dan supplier. Dan ini adalah hasilnya. Silakan dijelaskan, Mas April. Oke. Contoh saja dua. Oke, di sini ada pengujian fungsionalitas. Jadi fitur sistem ini dapatnya dari use case. Jadi dia tuh ada pertama itu menerima pesan obat dari pasien, input atau uji cobanya itu data resep atau nama pasien, obat, dosis, output yang diharapkan itu resep tersimpan dan muncul notifikasi sukses. Nah, selanjutnya ada memverifikasi resep dokter, input atau uji cobanya itu resep masuk, klik verifikasi. Nah, output yang diharapkan itu resep valid atau ditolak sesuai data dokter. Selanjutnya, Oh, ini NFR-nya, pengujian NFR. nah selanjutnya ada pengujian non fungsional. Nah, jadi ini nih berdasarkan kode NFR-nya gitu. Deskripsi dari NFR-nya, sistem harus menangani lebih dari kecil dari 500 transaksi stok per hari tanpa lag atau penurunan performa. Jenis pengujiannya itu dilakukan performance testing. Nah, selanjutnya ada NFR yang kedua, sistem memiliki uptime lebih kecil sama dengan 9,9% Lebih besar dari 99%. agar selalu dapat diakses. Nah, jenis pengujiannya itu reliability dan availability gitu. Dan itulah hasil dari presentasi kami yang selama kami lakukan dalam membangun proyek ini. Maaf kalau misalkan di presentasi ini kami terlalu lama dan banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.